Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Bandung. Kembali lagi di live Instagramnya bandung.go.id bersama saya Haris Bram langsung dari Bandung Comment Center. Tentunya dalam program Badami yaitu Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Dan sekarang untuk edisi tanggal 11 Juni 2021 kita udah kedatangan narasumber ini dari Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik. Ini ada Bapak Yusuf Cahyadi. Selamat pagi Pak Yusuf. Pagi Mas. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi semangatnya pagi ini Pak. Semangat. Belum ngopi sama merokok. Aduh. Nah makanya untuk para wargi Bandung yang lagi stay di live bandung.go.id, cus urang badamikeun di pagi kali ini. Karena tema yang kita angkat mengenai urgensi di Kota Bandung yang dengan siap atau sigap ditangani oleh 112. Oh Ucup, 112 teh apa sih sebenarnya? Kalau terkait 112 sebenarnya tahun ini jadi kita program ini dari tahun 2014 kita mulai launching di bulan jadi nomor 112 ini adalah aturan layanan yang regulasinya berdasarkan Permenko nomor 10 tahun 2014. Cuman sampai saat ini PP-nya itu belum turun. PP-nya belum turun, tapi kita sekarang lagi mencoba untuk kolaborasi sama kawan-kawan di 113, kawan-kawan yang ada di 109 dan 110 agar kita sepakat. Karena kan kebingungan kalau kita dari masyarakat yang harus memegang banyak berbagai nomor layanan kedaruratan. Jadi konsep awalnya itu ada 112 itu tiru dari Amerika Serikat yaitu 911. Jadi kita di sini harus standby selama 24 jam. 24 jam. Jadi 112 ini sudah terbentuk dari tahun 2016. Dan ini milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Punya Dinas Komunikasi dan dikelola. Yang dikelola ya. Betul. Tapi Pak Ucup, mungkin Haris dan juga wargi Bandung di sini ingin bertanya, mungkin hal apa sih yang membuat terbentuknya 112 ini? Kalau yang menjadi dasar terbentuknya karena kalau kita mau butuh ambulan harus 9. Kita ada kebakaran harus telepon 113. Dan gawat daruratan terkait lantas itu 110. Jadi akhirnya mungkin dari teman-teman Kominfo itu sebenarnya itu kita adalah pilot project. Jadi kita ada 10 kota yang menjadi pilot project. Surabaya, Semarang, Tangerang, dan termasuk Kota Bandung sebagai pilot project dari Kominfo memakai layanan tunggal daruratan. Dan sampai saat ini NPPD sudah masuk kurang lebih 200 kabupaten. Wow. Satu provinsi. Nah, kebetulan yang provinsi itu adalah provinsi DKI karena provinsi DKI itu mengelola karena wali kotanya tidak ada ya. Wali kotanya ada hanya tapi dipilih oleh gubernur. Jadi hanya satu provinsi yang sekarang ada memakai. Kalau untuk di Jawa Barat sendiri atau kita di Bandung sekitar, Bandung area, yang baru memakai NTPD 112 itu baru Kota Bandung. Kalau untuk Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat lagi dalam progres. Yang baru masuk itu adalah Kabupaten Subang. Jadi untuk wilayah Bandung Raya belum semuanya ya, hanya Kota Bandung. Betul. Nah tapi Pak Ucup untuk di 112 ini hal urgent apa sih yang biasanya ditangani? Tadi kalau kata Pak Ucup sendiri kan terjadinya kebakaran atau juga mungkin ada bencana lainnya. Apa aja sih hal urgent apa nih Pak Ucup? Kalau yang ditangani itu buat daruratan itu permohonan ambulan, kebakaran. Karena kebetulan kita sudah terkoneksi sama teman-teman yang ada di listrik. Karena kalau pada saat kebakaran itu kita butuh yang namanya disub, kita butuh yang namanya lantas, dan kita butuh juga yang namanya PLN. Kenapa kita butuh PLN? Karena ada pemadaman listrik di area kebakaran agar cepat. Dan kadang-kadang juga masih ada kita juga permohonan dari masyarakat itu terkait kabel yang menjuntai.
Terus ada juga permohonan terkait kejahatan kayak kemarin ada KDRT. Yang terakhir kita ada permohonan itu terkait sarang tawon. Kebetulan kita juga menangani sampai seperti itu karena kebetulan ada kemarin terkait sarang tawon itu kebetulan ditangani oleh teman-teman yang ada di Diskar PB. Diskar PB ya. Diskar PB. Jadi semua permasalahan itu bisa melapor ke 112 ini ya. Bisa, tapi hanya untuk kegawat daruratan Kegawat saja. daruratan saja, betul. Tapi Pak Ucup, ini kan mungkin wargi Bandung atau juga yang lagi stay nih teman-teman di live bandung.go.id pingin tahu ini cara apa ya namanya menghubungi layanan 112 ini seperti apa? Apakah gratis? Apakah kena biaya atau seperti apa sih Pak Ucup? Baik, kalau untuk 112 ini adalah gratis, Mas. Karena kebetulan dari teman-teman Kominfo itu sudah bekerja sama provider-provider. Sama provider-provider Telkomsel, Indosat. Karena itu diatur di dalam Undang-Undang Telekomunikasi agar mereka untuk memberikan layanan seperti kayak ambulan gitu, layanan gawat daruratan untuk jalur telekomunikasi. Cuma yang jadi permasalahannya itu kadang-kadang kayak gini, Mas. Yang jadi permasalahannya itu kadang-kadang pada saat kita mau menelepon dari kita ke call centernya provider, misalnya kalau saya sebut nama aja call centernya T gitu ya. Call centernya T, tiba-tiba dia coba terus berulang-ulang sampai 4 kali, itu pasti akan diarahkan ke 112. Jadi kalau berulang-ulang itu bakal diarahkan ke 112. Jadi disangkanya itu ada permasalahan kegawat daruratan. Nah itu yang kadang-kadang makanya kadang-kadang banyak ke kita yang masuk juga sebenarnya itu nanya-nanya terkait operator seluler. Karena udah berulang kali karena BTS-nya itu akan terkoneksi seperti itu. Terkoneksi seperti itu. Kadang-kadang juga yang ke 110 yang nelpon ke 110 ataupun ke 119 bisa terkoneksi ke sini karena berulang-ulang tapi tidak diterima oleh 110 atau 119. Dia akan terkonek ke 112. Jadi walaupun itu areanya misalkan Kabupaten Bandung, dia tidak akan bisa masuk Kota Bandung. Karena itu kan berdasarkan cartridge area. Betul. Jadi meskipun perbatasan, misalkan banyak sekali daerah-daerah yang perbatasan antara Bandung dan kabupaten. Misalkan rumahnya Bandung, seberangnya kabupaten, itu yang seberangnya nggak bisa berarti untuk masuk ke 112 Pak Ucup. Karena itu mereka sistem BTS, jadi sistem BTS itu masih bisa masuk kadang-kadang, Mas. Itu sistem BTS, itu sistem BTS. Jadi kadang-kadang kita masuk, tapi kadang-kadang kita koordinasi sama kawan-kawan yang ada misalkan di wilayah area sekitar. Karena kan bagaimanapun juga itu tetap adalah warga masyarakat yang harus kita layani, walaupun dia sebenarnya bukan warga Kota Bandung. Betul. Jadi sekali lagi untuk wargi Bandung nih ya, yang mungkin mendapatkan benar-benar hal urgent atau gawat darurat itu bisa telepon langsung ke 112 saja ya. Nah tapi Pak Ucup, kalau misalkan untuk waktu nih butuh berapa lama sih? Misalkan ketika kita melapor kejadian ada kebakaran atau misalkan kejadian butuh ambulan, itu dari TKP sampai nelpon itu berapa lama sih? Itu kurang lebih kalau kita rata-ratakan paling lama itu 1 jam paling lama. Tapi kalau kebakaran itu cepat. Kita sesuai dengan kasusnya. Karena kalau misalkan kasusnya kebakaran kita akan langsung koordinasi itu ditanggapinya itu akan cepat. Tapi kalau misalkan kayak sarang tawon itu kan tidak terlalu darurat ya. Jadi itu bisa kurang lebih bisa 3 jam. Jadi makanya kita lihat dari skala prioritas. Kadang yang jadi masuk ke pengaduan, jadi masuk ke lapor juga jadi banyak pengaduan sebenarnya kayak misalkan PJU. Jadi kalau misalkan PJU sebenarnya kita kadang-kadang kita arahkan karena kita juga punya aplikasi lapor. Jadi kita arahkan mereka untuk ke aplikasi lapor karena permasalahannya urgennya. Karena kalau tidak terlalu urgent, kita pakai SOP yang tidak urgent gitu loh. Karena kan gawat daruratan ini sangat urgent dan kita itu harus selesai dan 3 jam. Karena kita ada tiket, Mas. Ada tiket? Ada tiket. Jadi tiketnya itu kita ada prosesnya jadi kelihatan berapa menit, berapa jam yang kita selesaikan. Jadi kita terpantau juga sama pusat jadinya. Biar aja ke monitor juga ya sama pusat ya, betul. Tapi Pak Ucup, kata Pak Ucup kan tadi ini di call center 112 atau pelayanan 112 sendiri ini kan 24 jam. Untuk hari libur itu apakah tetap beroperasi seperti apa Pak Ucup? Tetap masuk, Mas. Tetap masuk. Jadi kita walaupun kayak kemarin hari raya Idul Fitri yang paling urgent saja tetap kita masuk. Oke. Kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi meskipun hari libur itu tetap ya masuk juga. Dan untuk teman-teman dari 112 sendiri ini personilnya ada berapa banyak Pak Ucup? Total seluruhnya itu ada 12 orang. 12 orang dan itu kita bagi menjadi 3 shift setiap harinya. Jadi mau pagi, siang, sore, malam dan sebagainya itu tetap standby.
Gitu Kalau ya. kata ininya mah hujan dordar angin gelap, Nah. tetap kita jalan. Luar biasa tuh. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi catatan tersendiri untuk wargi Bandung khususnya yang lagi stay sekali lagi di livebandung.go.id karena kan ngomongin call atau layanan atau call center ini kan kadang warga tuh suka pabelit ya Kang Ucup ya. Aduh, saya teh harus nelpon kemana karena saking banyaknya nomor call center mungkin yang ada di Kota Bandung sendiri. Nah, mungkin Pak Ucup sendiri apa yang ingin disampaikan nih kepada wargi Bandung untuk cara menggunakan 112 seperti apa dan boleh dijelaskan lagi nih Pak Ucup. Baik, kalau untuk menggunakan 112 ini cukup mudah. Sebenarnya walaupun tanpa kartu juga kita bisa menelepon 112. Tanpa kartu pun Tanpa bisa. kartu bisa 112 karena itu secara tidak langsung di dalam HP yang keluaran-keluaran sekarang itu sudah bisa langsung terhubung ke 112. Dan ibaratnya kita tidak perlu menulis 022. Kadang-kadang kan seperti misalkan teman-teman call center yang lain itu dia harus pakai 022 titik-titik untuk kode areanya biasanya kode areanya. Karena kalau 112 dia tidak dulu ke Jakarta. Dia tidak dulu ke Jakarta tapi langsung ke operator yang ada di Kota Bandung dan kita sudah termasuk yang masuk ke dalam grup di dalam grup WA kami untuk integrasi kami itu seluruh dinas yang melayani kegawat daruratan yang ada di Kota Bandung. Termasuk kepolisian, termasuk PDAM, termasuk PLN, Telkom, DPKP 3 dan yang lainnya. Jadi menggunakannya cukup mudah, tinggal tekan 112 itu pasti akan terkonek ke kawan-kawan yang ada di operator di Bandung Comment Center. Dan kalau harapannya untuk warga Kota Bandung, apabila ada kejahatan, apabila ada kebakaran ataupun ada yang membutuhkan ambulan bisa untuk menghubungi 112 di Kota Bandung. Tuh, sebenarnya mah praktis mudah sekali ya Pak Ucup. Tidak usah pakai kode area, langsung aja telepon 112 ketika kamu wargi Bandung mengalami hal-hal urgent yang benar-benar waduh harus minta pertolongan ke siapa nih? Langsung telepon 112. Tapi Pak Ucup, ini pertanyaannya Haris pengen sebenarnya penasaran sih ke diri Haris pribadi kan biasanya kalau call center gitu kan tiap hari banyak yang nelpon. Itu suka ada nggak sih yang iseng-iseng terus mungkin pernah kejadian unik apa sih di 112 yang apakah ini beritanya hoax atau seperti apa tuh Pak Ucup? Ada nggak sih? Kalau kita kebetulan menerima telepon per hari itu kurang lebih 1.000. Satu hari itu 1.000 dan kita angkat. 1.000 sehari. Cuman yang aslinya itu hanya kurang lebih kadang 30, kadang 20. Dari 1.000. Rata-ratanya prank call. Terus kadang-kadang ada lagi yang ngajak kenalan kepada kawan-kawan. Makanya kadang-kadang cuman bukannya kita tidak bisa memblokir untuk nomor prank call. Kemarin itu kita banyak berdiskusi sama pimpinan. Kalau misalkan kita blokir nomor HP atau nomor telepon yang melakukan prank call yang ditakutkan suatu saat mereka butuh. Nah, itu ya. Yang jadi permasalahan di kami. Makanya kita lagi mencoba bagaimana caranya untuk mengatasi prank call. Karena permasalahannya prank call ini kan kadang-kadang kita kan operator yang standby itu 3 per hari itu. Takutnya yang prank call-nya 4. Ini kan yang agak takutnya nggak ada yang melayani yang benar-benar kejadian. Karena itu pernah ada kejadian juga pas kejadian kebakaran kalau nggak salah saya kurang lebih 4 bulan yang lalu. Jadi tidak terangkat yang kebakarannya. Tapi dia untuk menghubungi kembali dan kita terangkat. Itu yang kadang-kadang yang jadi permasalahan untuk yang teman-teman yang prank call. Kalau bisa jangan ada yang melakukan prank call ke 112. Karena ini bisa menghambat pelayanan kami kepada masyarakat atau terjadinya kegawat daruratan yang tiba-tiba yang kita tidak ketahui di Kota Bandung. Tuh, ini yang sebenarnya mah kembali lagi kesadaran masyarakat ya. Jadi untuk 112 sendiri ini bukan hanya untuk candaan, hanya untuk prank call sendiri, tapi ini benar-benar untuk yang urgent. Jadi takutnya tadi kalau Pak Ucup sendiri ada kejadian malah yang benar-benar kebakaran itu tidak terangkat ya, karena terganggu sama yang prank call ini ya. Pada saat itu kita lagi mengangkat telepon yang prank call. Betul. Tapi Pak Ucup sendiri biasanya strategi apa nih Pak Ucup biar bisa memilih dan ini yang prank call nih, ini yang serius nih. Itu biasanya gimana tuh? Kalau untuk saat ini nggak bisa Mas. Kalau untuk saat ini, tapi kita aplikasi 112 ini kita sekarang lagi peningkatan untuk aplikasi ke tingkat 3 dan mudah-mudahan ini bisa untuk menghadapi prank call. Malah yang di Kabupaten Musi Banyu Asin itu ada terkait prank call ke call center 110 itu sampai dipidanakan.
Kalau di Kabupaten Musi karena mungkin Banyuasin. bisa masuknya hoax dan apa Ya, Pak Ucup ya? karena bisa kan mengganggu ketertiban juga Mengganggu sebenarnya. ketertiban ya. Karena kan mengganggu ketertibannya, mengganggu lalu lintas komunikasi yang ada di kita gitu loh. Tuh, aduh luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi lah di Kota Bandung, masyarakatnya semakin sadar ya Pak Ucup Amin, atas amin. apa ya namanya hal-hal yang tidak penting, apalagi sampai ngeprank call nomor kegawat daruratan. Pak Ucup, tapi kita akan bergabung dulu sama teman-teman yang stay di live IG bandung.go.id nih. Ada siapa aja yang akan bertanya sama Pak Ucup ya atau Kang Yusuf? Ini dari Bella Bivanka. Hai Bella, ini Bella selalu hadir terus ya. Katanya izin bertanya ya Kang, apakah Kabupaten Bandung masih mencakup layanan 112? Baik, langsung saya jawab ya Mas. Boleh, Pak Ucup. Kalau untuk Kabupaten Bandung tidak. Cuman mungkin kalau untuk perbatasan kadang-kadang masih masuk ke kita. Yang tadi teh ya. Yang tadi. Karena yang bisa masuk itu gara-gara berdasarkan BTS. Berdasarkan BTS. Jadi BTS area sekitar, jadi otomatis misalkan kayak perbatasan Cibaduyut tuh. Karena yang saya lihat BTS-nya itu pas perbatasan banget, jadi dia bisa masuk ke kurang lebih 400-an meter ke arah Kopo Permai, mungkin dia masuk ke kita. Oke, jadi kalau yang masih rendengan-rendengan kayaknya masih bisa ya Pak Ucup masuk. ya. Tapi kalau untuk wilayah Ciwidey atau sampai ke Lembang, Bandung Barat kayaknya enggak. Enggak ya, jadi khusus di Kota Bandung. Tadi itu mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan dari Bella. Ini juga lanjut nih next dari Vidya Sembiring. Kang, kalau mau ikut bekerja dengan 112 gimana caranya? Apakah ikut CPNS terlebih dahulu? Kebetulan kalau untuk yang bekerja di kita kawan-kawan 112 ini adalah teman-teman non ASN. Teman-teman 112 ini adalah non ASN. Tapi ada rencana dari kami dari tim 112 ingin merekrut untuk relawan, karena kami butuh juga untuk yang tim-tim di lapangan. Nah, itu ya. Tim-tim butuh di lapangan karena untuk meng-cross check berita-berita itu apakah disinformasi, misinformasi atau seperti apa, karena agar bisa ada suatu percepatan karena kita ingin percepatan perbaikan pelayanan yang tadi berbicara berapa jam, jadi kita pengen memperbaiki yang asalnya 1 jam kita jadikan setengah jam, yang asal setengah jam kita jadi 20 menit. Jadi lebih ini cepat yang ya. Kita ingin berikan kepada pelayanan yang terbaik pada masyarakat Kota Bandung. Betul. Wah, itu mudah-mudahan. Jadi sekali lagi nih Haris menyampaikan bahwa untuk Vidya ya, karena untuk pelayanan atau yang bekerja di 112 ini non ASN ya, tapi ya pokoknya siap-siap aja, mungkin ini berminat Vidya aja sendiri untuk bergabung ke 112, pokoknya nanti bisa apa ya namanya mencari informasi lah ya lebih lanjut, siapa tahu nanti 112 membutuhkan. Ini juga lanjut nih, ada yang bertanya katanya Pak Ucup dari Aulia BD. Kang izin bertanya, untuk 112 ini apabila ada warga Bandung yang iseng telepon 112 dalam waktu yang cukup sering, ini apakah akan ada penandaan khusus untuk nomornya atau tidak? Misalkan yang, wah kayaknya ini nomor itu sering pisan tiap hari gitu telepon. Itu gimana tuh Pak Ucup? Kalau untuk saat ini kita belum. Untuk saat ini kita belum. Emang ada satu rencana seperti itu, cuman ya itu tadi. Kalau misalkan kita blokir, tiba-tiba nomor itu benar-benar urgent. Dia tidak bisa menghubungi. Itu juga yang sedang kita pikirkan, apakah apa solusi yang terbaik yang untuk yang iseng-iseng seperti itu, yang ibaratnya sering melakukan prank call. Karena kebetulan kita baru membentuk yang namanya peraturan wali kota di Kota Bandung, masih dalam tahap legislasi. Sekarang tuh kita kiranya mudah-mudahan dengan adanya aturan dasar hukum kita untuk 112, kita bisa ada landasan untuk kalau ada yang prank call, apa yang akan kita lakukan. Karena untuk saat ini kita belum berani untuk melakukan apabila terjadinya prank call. Tapi kalau nomor-nomor misalkan Pak Ucup udah terlihat nih, nomornya sering bisa nih prank call teh gitu. Sebenarnya nomornya ada, cuman kita belum berani untuk menandai. Iya. Belum berani. Tetap walaupun nomornya itu sering, misalkan 1 kali bisa 10 kali. Karena kebetulan kadang-kadang ada yang cek HP nih. Kadang-kadang ada yang cek HP dari BEC, cek HP masuk ke kita juga. Kadang-kadang seperti itu. Betul. Tapi Pak Ucup, ini kan di masa pandemi gini ya. Ini biasanya yang sering atau kasus apa sih yang mungkin yang terhubung ke call center sendiri mengenai gawat darurat? Kalau untuk kegawat daruratan, kalau tahun kemarin kita banyak terkait COVID. Kalau tahun kemarin. Kalau tahun sekarang kita tidak terlalu banyak, mungkin masyarakat sudah mengerti SOP terkait pandemi ini seperti apa. Jadi kalau untuk 112 kembali lagi, jadi banyak terkait kecelakaan. Sekarang tuh kecelakaan, terus kabel yang terjuntai,
Terus kemarin tuh kayak perbaikan jalan, perbaikan lampu. Betul. Itu Nah, yang- kalau misalkan ada kecelakaan nih Pak Ucup, itu langsung hari itu juga sama call center menghubungi dinas kesehatan? Langsung. Kita yang akan kita hubungi kalau misalkan ada yang kecelakaan itu kita hubungi 2, dinas kesehatan dan PMI. Oh, iya Karena betul. takutnya dinas kesehatan tidak siap armadanya, PMI siap armadanya, itu PMI yang akan membawa teman-teman yang kecelakaan di jalan raya. Oke. Pak Ucup, tapi lanjut lagi nih. Ini wah, kayaknya antusiasnya dari teman-teman atau wargi Bandung sendiri mengenai 112 ini banyak yang penasaran. Ini ada juga yang menanyakan dari Dava XRF. Untuk call center 112 pasti akan selalu diangkat katanya Pak Ucup. Pasti selalu diangkat. Oke, itu harus pasti diangkat ya. Terus juga ini ada yang nanya nih dari wah ini luar biasa nih yang menanyakannya ini dari Bapak Yayan. Katanya ingin menanyakan usul ya Kang terus disosialisasikan. Nah, ngomongin sosialisasi Kang. Ini seperti apa sih sosialisasi kepada masyarakat yang tadi teh biar masyarakat teh nggak bingung Pak Ucup untuk ketika urgent itu harus kemana, ini apa sih yang dilakukan? Jadi kebetulan memang kita sampai saat ini baru sosialisasi baru sampai di dunia medsos saja, Mas. Tapi ada harapan dari kami juga, rencana kita pengen membuat spanduk untuk di tiap-tiap 30 kecamatan. Kita membuat stiker yang kita akan tempelkan di tempat-tempat publik gitu loh, seperti di mall, seperti di hotel, ataupun di pom bensin. Jadi masyarakat secara tidak langsung membaca, oh 112 tuh NTPD ya yang ada di Kota Bandung. Itu rencana kami ke depannya untuk sosialisasi lebih masif. Karena kalau dulu kemarin kita sosialisasi coba waktu itu di Car Free Day. Di Car Free Day cuman karena sekarang ada pandemi, tidak adanya Car Free Day, kita tidak bisa sosialisasi lagi. Paling kita sosialisasinya di medsos untuk saat ini. Sama di kemarin kita dapat kebetulan di baliho Betul. baru. Tapi mudah-mudahan dengan dari 2016 sekarang ini tambah meningkat ya Pak Ucup ya kalau untuk sekarang. Mudah-mudahan. Nah, tapi intinya sekali lagi jangan sampai prank call, itulah yang harus benar-benar diharapkan ya. Kasihan juga teman-teman dari 112 yang benar-benar, terus kasihan juga mungkin masyarakat yang benar-benar sekali lagi harus mengimbau yang benar-benar membutuhkan kegawat daruratan gitu ya. Nah, ini juga Pak Ucup ada yang bertanya lagi ini dari Abian Tiasanap, katanya izin bertanya kalau saat pandemi seperti ini apakah banyak telepon masuk terkait dengan COVID-19? Sebenarnya tadi udah sudah. Okay, tapi boleh ditambahkan lagi, Pak Ucup. Jadi kalau untuk terkait pandemi COVID, paling sekarang yang banyak itu sebenarnya bukan terkait pandemi COVID-nya. Paling hanya banyak terkait kerumunan. Terkait kerumunan saja. Jadi kita langsung koordinasi langsung sama teman-teman yang ada di Satpol PP. Karena kan terkait kerumunan. Kayak kemarin juga ada yang terkait kerumunan yang di McD itu. Oh, iya ya. Langsung kita sampaikan. Jadi ke teman-teman Satpol PP untuk akhirnya dieksekusi kemarin sama teman-teman Satpol PP, kan ada beberapa penutupan. Kalau untuk terkait bantuan juga banyak. Cuman karena kebetulan di Pusikop sendiri kan ada chat boxnya punya WA punya Pusikop. Jadi kadang-kadang kalau sekarang kalau dulu kan karena belum ada chat boxnya Pusikop, mereka sering bertanya berapa jumlah yang terkena COVID, jumlah yang positif di kelurahan mana, kecamatan mana, itu tahun kemarin. Tapi karena semenjak sudah ada chatbox, jadi mereka sudah bisa langsung ke chatbox tersebut. Oke, nah jadi mungkin Pak Ucup kalau untuk masyarakat juga yang di sekitarnya, wah ini kok banyak di daerah saya banyak sekali orang-orang yang nggak menggunakan masker atau sering berkerumun, itu bisa melapor juga ke 112 ya. Karena kita akan langsung masukkan ke teman. Karena kebetulan Diskominfo sendiri itu sebenarnya masuk dalam satgas terkait informasi dan media informasinya. Jadi pada saat ada itu terjadi misalkan kerumunan, bisa melapor ke 112, nanti 112 akan meneruskan kepada instansi terhubung, misalkan apakah dia Satpol PP atau kewilayahan. Betul. Nah, karena kan biasanya kalau melihat kerumunan itu orang-orang kan takutnya untuk negur sendiri mah gitu ya. Wah ini jadi bisa sekali lagi lapor ke 112. Tapi Pak Ucup untuk persyaratan 112 ketika kita nelpon, misalkan saya nih, kalau misalkan ini ada atau saya butuh ambulan, itu apa aja yang ditanyakan? Alamat atau persyaratan? Ditanyakan nama pelapor, nomor kontak yang dapat dihubungi, alamatnya itu juga, terus dan menjadikan patokan kami untuk misalkan ambulan patokannya apa. Kadang-kadang alamatnya kan kalau di jalan raya ini nggak bisa langsung dia patokin kan. Jadi akhirnya kita minta patokannya apakah toko apa ataukah jalan apa, di sebelahnya ada apa. Yaitu kita butuh patokan kayak misalkan kayak kemarin
terkait kita ngangkat PMKS, patokannya jembatan flyover kata. Kita langsung ke sana dari Betul. teman-teman ambulan. Tuh, jadi persyaratannya ditanya nama pelapor dan juga alamat yang jelas, mungkin seperti yang itu. jelas. Tapi Pak Ucup, mungkin apa sih yang membedakan call center 112 dengan call center lainnya? Yang seperti tadi saya sampaikan, Mas. Kalau untuk call center 112 itu pasti terhubung ke Bandung Comment Center. Comment Center. Berarti ada di Diskom Info Kota Bandung. Tapi kalau untuk call center yang lain itu kalau 113 dia berhubung langsung ke Damkar. Dia terhubung langsung ke Damkar. Akan tetapi itu masih kerjasama dengan teman-teman yang ada di Telkom. Oke. Kalau untuk 110 maupun 119 dia pasti akan ke Jakarta dulu. Dari Jakarta baru nyampe ke Bandung. Oke. Sama dengan aplikasi lapor sebenarnya. Sama dengan aplikasi lapor ya. Aplikasi lapor juga dia ke Jakarta dulu baru ke Bandung. Oke. Nah Pak Ucup, ini juga ada yang menanyakan lagi nih dari Yuna Razan, katanya mau nanya Kang, perbedaan 112 dan panic button itu seperti apa Kang? Kalau 112 itu kita langsung berbicara. Kalau panic button itu kan dia menekan aplikasi dan memberikan titik koordinat. Dan dia butuh kuota. Aplikasi panic button dia butuh kuota. Tapi kalau 112 dia tidak butuh kuota, dia tidak butuh pulsa. Dia bisa betul-betul pure walaupun tidak ada nomor atau kartu di dalam HP itu, dia bisa menghubungi 112. Tuh, jadi perbedaannya mungkin sekali lagi untuk warga Bandung untuk 112 dan panic button. Kalau panic button kan itu harus memerlukan aplikasi dan juga perlu kuota. Tapi kalau untuk 112 itu bisa tanpa pulsa, bahkan tanpa kartu pun bisa. Sebenarnya Pak Ucup. Nah Pak Ucup, mungkin harapan dari Pak Ucup sendiri dan himbauan apa sih yang ingin disampaikan kepada warga Bandung, khususnya buat teman-teman yang lagi bergabung di livebandung.go.id. Boleh. Jadi jangan menyalahgunakan nomor telepon 112 untuk keisengan. Karena kita harus kasihan juga sama warga-warga masyarakat Kota Bandung yang lainnya yang benar-benar pada saat itu urgent membutuhkan bantuan kegawat daruratan. Dan kepada warga Kota Bandung, kalau ada kegawat daruratan di Kota Bandung, agar segera hubungi 112. Luar biasa Pak Ucup. Terima kasih loh sudah mampir di live Instagramnya bandung.go.id. Mudah-mudahan teman-teman 112 ini tetap semangat terus dan mudah-mudahan warganya juga tidak ada lagi yang prengkol seperti itu. Kesadaran masyarakat Bandung mudah-mudahan semakin meningkat ya Pak Ucup ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ucup. Nah, baik wargi Bandung, itulah perbincangan Haris bersama Bapak Yusuf Cahyadi selaku kasih keterbukaan informasi publik mengenai 112 call center yang benar-benar ini mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Dan sekali lagi Haris misalkan terima kasih, sampai ketemu lagi di live Instagram bandung.go.id dan jangan lupa share Instagram bandung.go.id kepada teman-temannya, kepada pacar, keluarga, mantan, entah siapapun itu agar kamu bisa mendapatkan inovasi-inovasi seputar Kota Bandung di live IG-nya bandung.go.id. Sampai ketemu lagi di live Instagram selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.